Halo sahabat-sahabat dalam Kristus, selamat datang di katekesi digital kita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perayaan penting dalam Gereja Katolik yang jatuh pada tanggal 29 Juni, yaitu Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Kedua rasul ini memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan iman Kristen. Mari kita telusuri lebih dalam tentang hidup dan warisan mereka. Santo Petrus, juga dikenal sebagai Simon Petrus atau Kefas, adalah salah satu dari 12 rasul Yesus. Awalnya, ia adalah seorang nelayan di Galilea yang diperkenalkan kepada Yesus oleh saudaranya, Andreas. Yesus memberinya nama Kefas, yang berarti batu karang dalam bahasa Arab. Nama ini sangat sesuai karena Petrus akan menjadi dasar di mana Kristus membangun gerejanya. Petrus dikenal sebagai pengikut Yesus yang berani. Dia adalah orang pertama yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Meskipun begitu, Petrus juga mengalami kelemahan. Seperti saat ia kehilangan iman ketika berjalan di atas air dan ketika ia menyangkal Yesus 3 kali sebelum penyaliban. Namun, setelah kebangkitan Yesus, Petrus dipilih untuk mengembalakan umat Tuhan dan menjadi pemimpin para rasul. Sebagai paus pertama, Petrus memastikan bahwa ajaran Yesus tetap terjaga dan menyebar. Akhirnya, ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Roma, di mana ia memimpin gereja di tengah penganiayaan dan menjadi martir pada tahun 64. Disalibkan terbalik atas permintaannya sendiri karena merasa tidak layak mati seperti Yesus. Santo Paulus, sebelumnya dikenal sebagai Saulus, adalah seorang Farisi yang gigih menganiaya umat Kristen di Yerusalem. Pertobatannya terjadi dalam perjalanannya ke Damaskus. Dalam perjalanan itu, ia dikelilingi oleh cahaya besar dari surga dan mendengar suara Yesus. Saulus menjadi buta hingga Tuhan mengutus Ananias untuk menyembuhkannya. Setelah peristiwa ini, Saulus dibaptis dan merubah namanya dengan Paulus. Dengan bantuan Barnabas, Paulus mulai memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, mulai dari Antiokhia hingga ke seluruh wilayah Mediterania. Paulus menulis banyak surat yang termasuk dalam Perjanjian Baru, memberikan wawasan tentang kehidupan dan iman gereja awal. Surat-suratnya menjadi panduan penting bagi umat Kristen hingga saat ini. Akhir hidupnya dihabiskan di Roma, di mana ia dipenggal pada tahun 67 dan dimakamkan di Basilika Santo Paulus di luar tembok. Santo Agustinus dari Hippo pernah berkata bahwa Petrus dan Paulus adalah tiang-tiang gereja yang mempunyai arti sebagai penopang utama yang mendukung struktur dan keberlangsungan gereja. Mereka adalah pondasi yang kuat, masing-masing memberikan kontribusi unik yang sangat penting dalam membangun dan memperluas gereja. Meskipun berbeda latar belakang, keduanya bersatu dalam iman yang sama kepada Kristus dan menjadi saksi kebenaran Injil hingga akhir hayat mereka. Kematian martir kedua rasul ini di Roma menjadi benih bagi pertumbuhan gereja yang subur. Dengan merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, kita diundang untuk meneladani iman, keberanian, dan pengabdian mereka dalam mengikuti Kristus. Semoga peringatan ini menguatkan kita dalam iman dan persatuan dalam gereja. Terima kasih telah menyaksikan katekesi digital kita kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di katekesi berikutnya.